Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita buka dengan sholawat, kita buka dengan doa. Sekarang kita buka dengan doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Allahumma ja'al qulubana arshal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Semoga dengan doa ini kita dipahamkan rahasia kalam Allah baik zahir maupun batin. Semoga hati kita kuat untuk menerima aplikasi Al-Quran. Kiasan, jadikanlah hati kita sekarang di Pondok Al-Khusu ini seperti di Gua Hira. Jadikanlah Pondok Al-Khusu Gua Hira, jadikanlah hati kita itu laksana Gua Hira. Semoga Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. Kalau turun yang nggak paham jadi paham, kadang sir, terharu, merinding dan bergetar. Maaf, bukan malah ngantuk. Itu saya takut. Berarti kalau kita ngantuk, energi kita terlalu kotor. Nggak bisa nempel dengan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak bisa ditempeli, tidak bisa disentuh, tidak bisa didekati oleh orang yang hatinya kotor. Malam hari ini malam yang istimewa, kita kedatangan Aba Kohar. Saya dan Aba Kohar ini persis seperti insya Allah Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah cerita Isra Mi'raj, Abu Bakar sodakta, nggak bingung. Kita cerita selamat datang juga Pak Edi dan kawan dari Sawut Ratap, nyebrang tol jalan raya tadi. Ya Allah, Rasulullah itu mau cerita kepada siapa? Yang cerita ini diiyakan dengan hakul yakin. Panjenengan itu kalau cerita diiyakan, senang enggak? Panjenengan cerita kemudian tidak dipercayai, itu sakit dan pasti rasanya ya Allah. Begitu pula ketika saya cerita sholat khusyuk, jenengan mengiyakan. Begitu pula ketika saya menceritakan pemahaman ayat, jenengan mengiyakan. Itu ada listrik kebahagiaan yang luar biasa. Orang mukmin dengan orang mukmin, yes yes. Bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Membaca Al-Quran bukan semakin ragu, tapi semakin yakin, semakin percaya akan kebenaran firman Allah dan sabda Rasulullah. Kalau ngantuk berarti itu perlu dicurigai. La yamassuhu illal mutahharun. Ustaz, gitu ngopo wis diawas-awas. Wis paham aku masalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal ma'la'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayyatuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata kepada para pemuka, anak buahnya, senior-seniornya, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ya di sisiku, dan dia Ratu Bilqis datang kepadaku dalam keadaan menyerah. Nanti di ayat lain itu suratnya Nabi Sulaiman isinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kamu jangan sombong
datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah. Dulu ketika di pondok digunakan sebagai ilmu mahabbah dulu itu. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari kalangan jin menawarkan diri. Saya Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri. Qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin Ifrit ini pede sekali. Sungguh saya betul-betul punya kekuatan, amin dan bisa dipercaya. Pede ini, Jin Ifrit. Di sisi lain, qala alladzi indahu ilmu minal kitabi, orang dari kalangan ahli kitab, orang soleh, berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya mampu mendatangkan, memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum sekejap mata. Cepat mana kira-kira? Sekejap mata. Berdoalah orang soleh itu, langsung tiba-tiba kerajaan Ratu Bilqis berada di samping kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirron indahu. Ketika kerajaan Ratu Bilqis itu berada di kerajaan Nabi Sulaiman, apa ekspresi dan ungkapan Nabi Sulaiman yang ini sangat populer? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semata-mata karunia Allah mengujiku saya syukur atau kufur. Bukan begini, wah aku sakti. Yang betul itu kesaksian, bukan kesaktian. Apa bedanya kesaksian dengan kesaktian? Kalau kesaksian adalah kita menyaksikan kun fayakunnya Allah. Kalau kesaktian aku sing iso. Biasanya kita seperti apa? Kesaksian apa kesaktian? Iki sing gak aku, wah mulai. Slogan ini populer, tapi banyak orang yang nggak ngerti asbabun nuzul, urutannya apa, perkataan siapa, ceritanya bagaimana. Betul? Ditulis di belakang mobil itu, hadza min fadli rabbi, di pintu hadza min fadli rabbi, menjadi kaligrafi hadza min fadli rabbi. Ternyata ceritanya ini ya. Jenengan sudah tahu apa baru tahu? Hah? Makanya ngaji. Kalau tahu sejarahnya, mak jelek. Jadi cerita ini bukan sembarangan. Peristiwa pindahnya kerajaan Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Saya baca ayat ini, saya kontekstualkan dengan saya lagi bangun pondok loh. Nyambung gak kira-kira? Jadi kalau misalnya terbangun, itu bukan saya. Hadza min fadli rabbi. Ini geraknya Allah sehingga hamba terpanggil amat jariah. Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman itu bukan diuji sakit, tapi diuji kenikmatan, kerajaan dan kekayaan. Banyak orang yang menganggap bahwa ujian itu musibah, sesuatu yang enggak enak-enak. Lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup. Hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian siapa kalian amal yang terbaik. Mati ujian, hidup juga. Banyak yang menganggap mati ya mati ujian, tapi hidup tidak ujian. Ya, mengujiku apakah aku syukur, apakah aku kufur. Maksudnya ketika terjadi kun fayakun seperti itu, Allah yang tampil apa diriku yang tampil?
Ngono ibu selfie no kerajaan atau bulgis, hore, tak. Biasanya yang tampil Allahnya apa akunya? Aku. Kalau aku yang tampil kufur. Dan besok tidak akan didatangkan lagi kun fayakun. Tapi kalau Allah yang tampil, ya Allah ini semata-mata Allah. Senang enggak Allah diakui? Senang? Syukur? La azidannakum. Besok ada lagi. Tapi kalau kamu yang tampil, egomu yang tampil, pengakuanmu yang tampil, enggak datang lagi. Kufur. La in syakartum la azidannakum. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur itu hakikatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Perhatikan, Gusti Allah itu enggak butuh disyukuri. Hambanya bersyukur tidak menambah, hambanya tidak bersyukur tidak mengurangi. Paham? Jangan dikira Gusti Allah itu butuh dipuji. Enggak butuh, Allah sudah maha terpuji. Kita puji tidak bertambah, tidak kita puji berkurang. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Kalau kita itu kalau enggak ada flowernya, itu berkurang enggak? Berkurang. Allah tidak berkurang dan tidak bertambah, enggak butuh. Yang butuh itu kita. Ketika kamu itu enggak syukur, nikmatmu tak butuh berkurang, kamu yang kelepean. Fa innama yashkuru li nafsi. Makanya bawahnya Masudin, doa Nabi Sulaiman untuk mengajari kita syukur, karena kita tidak bisa syukur sendiri. Ternyata syukur itu butuh hidayah, enggak gampang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an ala wajaya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. An-Naml 19 nyambung ke Al-Ahqaf 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Sama-sama di sini tardahu. Bedanya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampun hafal? Dereng. Baru tahu, sudah tahu, enggak dihafalkan? Makanya berat syukur. Ini senada dengan doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur itu harus minta bantuan Allah. Ya Allah, bantu diriku untuk zikir, connect, nyambung. A'inni ala zikrika wa syukrika, ataf ke a'inni, bantu untuk syukur. Syukur yang bukan versi kita, tapi syukur yang dingdeng. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli. Syukur yang lain sakartum. Kadang kita itu, saya sudah syukur tapi kok enggak ditambah. Betul? Ana wong jilbaban ireng. Kabeh ireng. Auzi'ni, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukur. Ilham itu petunjuk. Paling gampangnya ilham hidayah itu dorongan syukur itu ringan. Ya. Setelah syukur, an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa walidayya. Syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Syukur itu kepada Allah, nanti kepada orang tua. Nanti di dalam surat Luqman itu ada aniskurli wali walidaik ilayyal masir.
Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tua. Karena Allah menciptakan diri kita melibatkan orang tua. Kita bukan lahir seperti ontanya Nabi Soleh. Lahir dari batu. Kita lahir dari kedua orang tua. Ruh kita dari Allah. Perhatikan. Sedangkan sperma dari kedua orang tua kita. Artinya penciptaan kita itu tidak bisa pisah dari Allah. Apa? Ruh. Tidak bisa dari jasmani. Apa itu? Proses orang tua. Makanya durhaka itu ada dua. Durhaka kepada Allah sama durhaka kepada orang tua. Kalau kita kepingin connect kepada Allah, pasti dua-duanya harus terlibat itu. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Saya kemarin barusan silaturahim ke bapak ibu di Lamongan. Itu biasanya energinya kuat, seteruman doa, ngecas hati. Semoga dipahamkan Allah. Dan syukur itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang diridhoi. Tidak sekedar alhamdulillah tok, tapi aplikasinya harus dengan amal soleh yang diridhoi. Dan orang syukur, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan orang soleh, hanya semata-mata bi rahmatika. Kemarin saya terangkan, masuk zona orang soleh itu berat kalau tidak dimasukkan Allah. Jangan saya ajak mikir, orang soleh dan orang biasa itu beda. Orang biasa makan, orang soleh puasa. Orang biasa tidur, orang soleh tahajud. Orang biasa mengumpulkan uang, orang soleh zakat sedekah. Orang biasa gedabus ngobrol, ngaji zikir. Berat loh masuk zona orang soleh itu kalau tidak dimasukkan. Ini saya sampaikan biar kita itu selalu melibatkan Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nyambung kepada surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sing nglebokno iku Gusti Allah. Sampai suami istri aja kadang gak satu frekuensi. Nabi Nuh sama istrinya, anaknya juga. Nabi Lut istrinya, Nabi Muhammad pamannya. Itu menunjukkan bahwa frekuensi itu wilayah connecting Allah. Sangat dipahami ya ini ya? Sangat dipahami. Kadang ada saudara kandung yang tidak satu frekuensi, itu perasaan jauh. Terkadang orang lain yang bukan siapa-siapa, kalau hatinya itu nyambung, rasanya lebih dekat. Makanya ada istilah saudara rohani. Saudara rohani itu lebih dekat daripada saudara kandung yang satu rahim. Perasaannya bagaimana? Betul? Dia loh, bukan siapa-siapa, tapi rasanya lebih dekat karena ruhnya nempel. Ruhnya nempel. Itu mungkin yang dikangeni oleh Rasulullah ketika Rasulullah bersama sahabat. Saya kangen kepada saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya, loh bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kalau kamu itu sahabatku. Terus siapa yang jenengan maksud saudaraku? Tahu enggak? Dia itu umatku yang tidak pernah melihatku tapi mengimaniku. Kalau kamu iman itu semestinya biasa. Tapi ini tidak pernah ketemu iman dan cinta kepada aku. Coba kata-kata rindunya Rasulullah ini gak pernah mati, hidup sampai sekarang. Nyamber kepada orang yang rindu dengan rindu, cinta dengan cinta. Terutama bulan Sa'ban, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sambut rindu kami ya Allah, sambut cinta kami ya Allah. Sambut. Kita yang selalu membumikan sholat khusyuk yang banyak dilupakan, yakin Rasulullah menyaksikan mati-matian. Sallallahu
anak cucu kami. Sallallahu sallallahu terus apa karo lebih rinduan Rasulullah daripada kita. Sallallahu lebih cinta Rasulullah daripada kita. Sallallahu perhatikan, lebih cinta Rasulullah daripada orang tua kita kepada anaknya. Sallallahu, kenapa kita kurang yakin? Salam sallallahu turun ilmu. Sallallahu, tolong amini ya Allah, wariskan salat khusyukmu ya Allah ya Rasulullah kepada kami, anak cucu kami. Include pada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Pondok Al-Khusyuk itu dalam rangka ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Dan kita ini kecipratan doanya Rasul dan para Nabi, jangan sombong. Cipratkan kepada anak cucu, santri, jamaah, ya Allah, tetangga, saudara-saudara kami, jangan ego. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Genggam hati kami, tolong lihat. Tadi ketika salat Isya rakaat pertama, memang saya sengaja, dan itu petunjuk dari Allah, baca surat Al-Alaq, sujud tilawah. Setelah sujud tilawah berdiri melanjutkan bacaan Al-Baqarah. Yang saya baca, saya senang sekali melanjutkan dengan Rabbi ja'alni muqimas salati. Bukan hanya untuk diriku, wa min zurriyati. Zuriyati di situ itu bukan sekedar anak cucuku, jamaah santri. Luas, ojo ego. Rabbana wa taqabbal du'a. Setelah kamu bersama Allah, ojo lali Rabbana firli wali walidayya. Iku anak tunggai wong tuamu lho, awakmu ngono iku, suksesmu, iso khusukmu, pintermu, ojo sombong. Dan ono doa Pak Yaimu. Dan ada doa saudara-saudara. Coba itu. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina. Senang saya itu. Senang. Dan bagaimana senangnya para nabi ketika anak cucunya kayak gini. Dan para nabi nggak pernah wafat, ruhnya menyaksikan. Senang anak cucunya mewarisan, lu dungoku di amal nore. Seteruman set. Jariah itu ada seterumannya. Berkali-kali saya sampaikan, doanya para nabi itu memanggil hati sing cocok. Sing cocok pasti terpanggil mengamalkan. Kalau nggak cocok, bolak-balik dikongkon ustadz, gak hafal-hafal. Ternyata nunggu musibah, kapok. Terkadang gitu kita, betul nggak? Nunggu musibah atau nunggu pas butuh. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita untuk mewarisi sholat khusyuk Rasulullah. Siap? Ngomong siap, nanti Allah yang membimbing dan Rasulullah yang akan memberikan syafaat.
Terus kalau jenengan nggak siap, ku sop. Berkatalah siap dan bersedia, nanti Allah yang memisahkan. Allah yang akan memisahkan. Bawahnya Masudin. Suatu malam Rasulullah itu sholat lama, kakinya bengkak. Hadis riwayat Aisyah. Semoga kita bersama keluarganya para nabi. Karena mewarisi sabda sunnah-sunnahnya. Wadkhuli fi ibadi. Kita enggak seneng, enggak punya visi dan misi bersama keluarganya para nabi. Kepingin kan? Kepingin itu juga harus melibatkan Allah. Wadkhuli fi ibadi. Kepingin tok tapi jaringan amalnya tidak ada. Verifikasinya enggak ada Bu Hanif. Enggak masuk. Akeh sing kepingin, tapi persyaratannya tidak terpenuhi. Ingin tok bondo dengkul, kata bah. Ingin, tapi persyaratannya itu tidak dilengkapi, ya tereliminasi. Rasulullah ini kakinya bengkak, siapa yang mewarisi? Kalau bukan kita. Saya tunjukkan sir dari hadis ini ya. Saya tunjukkan supaya jenengan nanti sholatnya tidak ingin selesai. Mau ditunjukkan? Ayo Melayu, oh. Kafir sampai Melayu. Wong diajak masuk surga kok. Kadang itu Allah Rasulullah juga bingung. Wong diajak masuk surga loh. Kok pada mendaftarkan masuk neraka itu? Betul Mbak? Jadi seakan-akan Allah dan Rasulullah itu memaksa kita masuk surga. Tapi kita memilih, iku gak wong ini tayo. Di dalam Al-Quran dikatakan sufa, wong bodoh. Bukan goblok bukan bodoh aja. Ya Allah, an Aisyah radhiyallahu anha wal Mugharitu bin Syu'bah radhiyallahu an. Kita baca langsung supaya ada sir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafarrad qadamahu. Suatu malam sungguh Nabi berdiri sholat sampai kakinya bengkak. Fakultu lahu, maka saya berkata kepadanya atau bertanya, lam tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Qala, Nabi menjawab, afala ahabba an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh untuk menjadi orang yang pandai bersyukur? Sudah dijamin diampuni, tak syukuri. Kalau kita kan santai, misalnya tiket. Ya, dari kata-kata apakah saya tidak boleh untuk menjadi orang yang bersyukur? Ini kata kuncinya. Jadi Rasulullah sholat malam yang tidak bisa berhenti, itu motifnya syukur. Kalau kita kan motifnya baru menggugurkan kewajiban. Kalau motifnya syukur, nanti khusyuknya itu la in zakartum la azidanna. Respon bergetar, berjujuran ketika disyukuri itu tambah. Hari ini rata-rata ayat ini hanya diartikan la in zakartum la azidannakum, kenikmatan uang, kenikmatan fisik. Tidak diperdalam lagi kenikmatan respon Allah. Paham dari sini? Kenikmatan menangis ketika baca Al-Quran, kenikmatan mendapatkan ilmu baru, kenikmatan dapat sentuhan, itu ketika disyukuri la azidannakum, menemukan dimensi yang tak terbatas. Paham maksudnya? Dan rata-rata saudara kita dan kita pun ketika pas capek itu rata-rata levelnya sholatnya menggugurkan kewajiban, bukan level syukur.
Level wajib dengan level syukur tinggi mana? Tinggi syukur. Tinggi syukur. Ya Allah, ternyata di situ. Pernah jamaah praktek. Ya Allah Ustadz, saya pernah sholat tahajud mempraktekkan yang jenengan ilmu sampaikan. Yang mana Bu? Saya sholat tahajud atas dasar syukur. Rukuk saya syukur, sujud saya syukur. Ternyata responnya tak terputus. Ditambah. Makanya nggak boleh sujud terpaksa itu. Kalla la tuti huwas jud waqtarib. Bawahnya Mas Udin. Apa Qawar, alhamdulillah beliau hadir, dipanggil sama Allah. Mulai aku tungguin nemen, akhirnya ini dewi. Dipanggil sama Allah. Nih, suatu malam Rasulullah itu sujud lama, dikiranya Aisyah wafat. An Aisyata, laki-laki Aisyah. Semoga perempuan ini Aisyah semua. Ya Humairo, so ngantuk, tak ketak sampean. Wis tak celuk Humairo kayak ngantuk, tak walik Suwaidak nanti. Ya Allah. Senanglah ketika disebut Aisyah, gabungkan ya Allah, almar'u ma'aman, kita yakinnya itu. Kalau niru amalannya nggak nutut, pokoknya jalur cepat, jalur cinta. Pokoknya cintanya bukan cinta bonek loh ya Pak Nurikan. Almar'u ma'aman ahabba. Sebutlah nama-nama orang soleh, itu ada dayanya. Nah ini ada dayanya ini. Ini ada dayanya Mas Udin. Li khamsatun udfi biha kharral wabail Pastikan al-mustafa wal murda. Bu Anis silakan baca. Ini ada Basim ini lagi li khamsatun utfi biha, kumpulkan kharral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wafa. Saya punya 5 orang yang karomanya, kemuliaannya itu luar biasa. Semoga dengan kemuliaan ini wabah, penyakit, sengsara dan lain sebagainya itu sirna ya Allah. Siapa yang dimaksud 5 itu? Al-Mustafa, julukan Rasulullah, wal Murtado, julukan Ali bin Abi Thalib, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Ingat, ruhnya orang soleh tidak pernah mati. Ruhnya orang soleh tidak pernah mati, apalagi para nabi. Kalau kita satu frekuensi dengan orang soleh, nyambung nggak? Enggak, saya nggak ada rencana menyampaikan ini. Karena saya tidak, kita tadi kok an Aisyah, Fatimah gitu. Tiba-tiba Mbah Hasim. Ya Allah, ini ijazahnya siapa? Ternyata dari Mbah Hasim dari seorang wali Hasan As-Sazili. Ke Indonesia dibawa oleh beliaunya ini. Kembali lagi kepada an Aisyah. Sebutlah nama-nama orang baik. Ya, apalagi nama Muhammad. Jangan disamakan dengan nama-nama lain. Di balik nama itulah ada energinya, ada karomanya, ada kemuliaannya. Kalau nggak percaya silakan sebut nama orang jelek dan itu pernah menyakiti sampean. Lapo sampean mau ngomong, aku boleh eling aku. Loro hati ini boleh bisa direkol. Ternyata sakit hati bisa direkol, senang hati itu bisa direkol.
Ya, jangan menyebut nama penjahat di sini ya. Sesama penjahat dilarang dulu ya. Sesama orang soleh itu frekuensinya sama enggak? Sama. Apa kata beliau? Ini anak cucunya, ini anak cucuku melanjutkan estafet dakwah. Kasarannya itu seperti itu Pak. Ini anak cucuku. Kira-kira dibantu enggak? Dibantu. Makanya Nun Sewu, kalau bisa dibuka Musudin, makanya istighosanya Mbah Hasim. Ini ada santrinya nih, Bu Anis ini, alumni Tebu Ireng. Ini yang menyambungkan. Makanya ada begini, Assalamualaikum ya rijalal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasa, aghithuni bil ghasa, wanzurni bin nazra, ya ruqaba, ya nuqaba, ya nujaba, ya abdal, ya autad, ya ghaus, ya qutub, aghithuni bil ghasati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selama bangun ini saya istiqomah sama Zafir setiap subuh. Salam kepadamu wahai para wali, wahai ruh-ruh suci, tolong kami. Lihatlah kami wahai wali. Ini nama-nama wali itu. Nama-nama wali itu. Ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Abdal, ya Autad, ya Ghaus, ya Qutub, bil Ghausati bihi. Tolong kami dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ditolong. Kenapa? Karena kita melanjutkan estafet dakwah. Estafet dakwah itu namanya sanad. Al arwahu junudun mujannada. Ruh orang mukmin saling tarik menarik, lihat, dan saling mengenal. Kalau frekuensinya sama. Dan tolong hati-hati ketika tahiyat akhir, Bu Anis, tidak hanya di sini, justru ketika tahiyat akhir lebih dahsyat. Kapan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu ya sudah masuk assalamualaikum ya rijalal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Pokoknya sucikan sesama ruh suci, nempel nyambung. Kalau kotor tidak nyambung. Jadi kembali lagi Mas Rin kepada riwayat Aisyah tadi. Aisyah itu menceritakan bahwa suatu malam qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili yusalli fa atalla sujuda hatta zanantu annahu qad qubida. Suatu malam Rasulullah itu salat sujudnya lama sampai saya menyangka beliaunya itu wafat. Falamma ra'aitu dzalika kumtu hatta harraqtu ibhamahu fataharraka. Saya melihat itu sampai ibu jarinya tak gerak-gerakkan. Ibu jari tak gerak-gerakkan. Farajatu falamma rafa'a ra'sahu minas sujudi wa faragha min salati. Ketika itu Rasulullah selesai salatnya. Tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, au ya Humaira." Dengarkan ini. Bisa ditiru, Bu. Pak, bisa ditiru. Mas Rudi ojo gendut. Bundek ojo, sano, ireng ojo. Ya. Wahai Aisyah, wahai Khumaira, zonanta anna nabiyya khosyabika. Apakah kamu mengira Nabi Muhammad itu tidak memperhatikanmu? Atau mungkin gak dapat jatah gitu. Apa kata Aisyah? Kultu lah, boten ya Rasul. Wallah ya Rasulullah, walakinni dzanantu annaka kubitta lituli sujud. Demi Allah dan demi Rasul, tetapi aku menyangka sesungguhnya kamu wafat karena sujudnya lama. Nabi tanya, qala faqala atadrina ayyul lailatin hadha? Aisyah, kamu tahu enggak malam ini malam apa?
Nih tawaduknya Aisyah, qultu Allahu wa rasulu a'lam. Ya Rasul, tentunya Allah dan Rasul lebih tahu. Jadi ini Sa'ban itu aslinya kalau amalan tingkat tinggi itu sujud lama. Tingkat tinggi. Kalau tingkat rakyat Yasin ping telu. Itu saja telu minta diskon, Pak. Pilih mana, tingkat rakyat apa tingkat tinggi? Dan kenapa diadakan setelah maghrib? Karena setelah maghrib itu gampang mengumpulkan jamaah. Kalau diadakan setelah maghrib, setelah isya, mesti pesertanya berkurang. Diadakan jam 1 dini hari. Kau ada peserta, kari imam itu. Sudah bagus untuk menghidup-hidupkan malam nisfu Sa'ban. Ya, saya di sini dipahamkan, ya Allah ternyata, lihat saya, ternyata untuk meradar, mensensor kemuliaan nisfu Sa'ban, sujud. Yo ini ternyata. Dan itu kami rasakan, baru ketemu dalil. Bu Anis, Bu Anu, Bu Tuti, Bu Edi. Kita sudah merasakan, ya Allah, sudah merasakan mulianya Sa'ban, baru ketemu dalil. Dalam sujud itulah, tidak di timur dan tidak di barat. Kalau jenengan tadi sensitif, ini sudah rasanya kayak Ramadan. Kalau pakai sujud, gak ada timur dan barat, gak ada nanti dan sekarang gak ada. Kenapa? Recall suasana Lailatul Qadar itu bisa hilang apa tidak bisa hilang? Ya hilang wong oleh enggak? Maksudin. Tolong diingat-ingat pengalaman Lailatul Qadar. Apa nih sih diingat Ustaz? Wong oleh enggak? Tapi kalau pernah bisa direkol enggak? Diterangkan ya sama Buya Rozi kan. Bisa direview, bisa distimulus. Betul beda nggak? Kalau Allah ridho kadang stimul lewat hamba Allah siapa, lewat sholawat, betul nggak Mbak? Bisa direkol itu, tersimpan. Kenapa? Karena alam semesta itu bisa menyimpan data apa yang kita alami, baik itu kemaksiatan atau kebaikan. Yakin nggak? Yakin ya? Iya yakin itu. Ya Allah saya Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya saya melatih dan melatih jenengan, ayo sujud sing temenan, yang tidak mau bangkit, kata kuncinya adalah sujud motifnya syukur. Nanti akan ketemu sujud yang punya dimensi tak terbatas. Wasjud waqtarib, sujud yang sudah berdekat dengan Allah. Kalau sudah berdekat dengan Allah, lihat saya, kalau sudah berdekat dengan Allah, iku poyok seperti berdekat dengan kekasih. Gak punya waktu itu. Semuanya sebentar. Jauh jadi dekat. Lama jadi sebentar. Wasjud waqtarib. Saya ulangi. Sujud kalau sudah berdekatan dengan Allah yang Maha Kekasih, itu persis seperti kekasih dengan kekasih. Punya waktu enggak? Enggak punya. Panjang itu rasanya pendek. Kekasih sejauh-jauhnya itu rasanya dekat. Bisa diterima? Bisa? Iya ngono lho, aku kayak seneng. Iya ngono lho. Nggih. Insya Allah manfaat. Tolong dipraktekkan ketika dalam sujud sendirinya. Alangkah senangnya Rasulullah. Alangkah senangnya Rasulullah. Ternyata ada umatnya sujud seperti nisfu Sa'ban. Masya Allah. Apa Kohar, Anis, Bu Tuti, Bu Edi. Seneng itu. Icok dilus-lus. Menunggu suka turun. Disaksikan apa kira-kira? Disaksikan. Ya Allah, kok ada umatku mempelajari sujudku yang tidak mau bangun itu. Kekasihku, umati. Dan itu dirasakan ketika di Raudhah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatku iku kaya ngono, sujudku iku kaya ngono. Gak mau selesai. Ini gak tanggung-tanggung ya, ini di bulan Sa'ban ya. Di bulan sholawat, Rajab di bulan sholat, gak tanggung-tanggung ini. Bulan yang mulia.
Insya Allah ilmu ini sangat mulia. Sangat mulia. Dan saya sampaikan ini dalam rangka supaya la in sakartum la zidan. Ketika engkau sampaikan sukanan, nanti sujudmu akan ada dimensi yang lebih dalam lagi. Sampaikan, sampaikan. Dan Rasulullah senang gak kira-kira itu? Senang gak kira-kira itu? Ketika kita sujud, nah ini masuk, ketika kita sujud, masuklah ilmunya Nabi Sulaiman bersama semut. Ya, saya bangun tengah malam di balkon, itu suara kereta rel itu terdengar. Kenapa? Hening. Hening itu menembus ruang dan waktu. Dua, saya berdiri di teras itu gak terdengar. Ternyata saya sujud terdengar kericiknya tandon. Oh iya, paham tak dengan ini? Kok abot ini? Tak sujud semua nanti. Dulu ada ilmu samba menembus bumi. Suara dari jarak jauh itu terdengar gara-gara telinganya didekatkan di. Paham dari sini? Paham? Ilmu sujud itu lebih daripada itu. La sarkiya wala ghorbiya. Betul ya? Kenapa Nabi Sulaiman itu kok mampu mendengar teriakan panglimanya, ratunya semut dan diam, padahal masih jauh? Gunakan ilmu itu. Gunakan ilmu syukur dan menggunakan ilmu sujud. Kalau ilmu syukur dan sujud gak ada jarak, semuanya dekat. Semoga paham. Dan semoga sekarang juga dipahamkannya lebih paham lagi. Jangan sampai saya gak paham menjelaskan jenengan tambah gak paham sampean. Ustadz bingung jelas no, tambah menularkan kebingungan. Di dalam ilmu sujud itulah kita ketemu Allah di dalam surat An-Nur, la syarqiyya wala gharbiyya, tidak di timur dan tidak di barat. Wasud waqtarib, semuanya jadi dekat. Semuanya itu jadi dekat. Dekati Allah dalam sujud kita. Ketika kita dekati wasud waqtarib, analog yang paling gampang, kekasih dekat kekasih, waktu panjang rasanya pendek. Lihat ini masuk. Waktu panjang rasanya pendek. Lihat saya, Lailatul Qadri. Suwengin tok. Khairun min alfi sar. Sampai ngejar 80 tahun, durung sampai umur sampai mek sudah tahun. Dapat satu malam, tapi kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bersama Allah. Semoga. Akhirnya juga saya mikir, loh kalau saya kemarin dapat Lailatul Qadar, sekarang lagi setahun. Oke, suasananya masih ada. Bang Bu Tuti, alhamdulillah nggak ngantuk. Tak kira nggak teko Bu Tuti, eman. Tak saksikan apa kuar hadir itu loh. Marhaban ya nural aini, marhaban jadal ini Allah, marhaban. Stop. Itulah marhaban kita Ramadan. Marhaban kita Lailatul Qadar yang tidak ada jarak. Mari kita merenung Lailatul Qadri, satu malam kualitasnya melebihi 1000 bulan. Kalau satu malam itu dimasukkan ke dalam hati kita, gak akan hilang itu. Gak akan hilang itu. Apa yang masuk? Cahaya ruh Quran. Tolong jangan minta harta karun, gak ada artinya. Saya Ustadz Qiyamul Lail, gowo proposal. Pilih harta karun apa Quran? Delok potongan ya.
Kalau pilih Quran, dunia seisinya ngikut. Yakin? Teman tak. Tapi kok jauh dengan Al-Quran? Saya ulangi lagi, kalau Quran itu sudah dicintakan ke dalam hati kita, dicukupi dunia seisinya. Tapi kalau dunia seisinya yang kita kejar, Quran suruh ngejar sampean ketemu piro bro. Allah dalam hati, dunia ngikut. Ya, banyak sekali Pak Edi orang salah niat Qiyamul Lail untuk mendapatkan Lailatul Qadar tapi mementingkan proposal dunia. Itu salah. Ya bukan salah sih tapi kurang sempurna. Lailatul Qadar itu adalah turunnya Quran, bukan turunnya harta karun. Betul enggak? Lapo sampean Qiyamul Lail? Anu kan Ustadz, kan ada dalilnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Itu kan amar-amar Ustadz. Iya, tapi saya tanya, jenengan itu ingin amr apa Qur'annya? Kalau mementingkan amrnya, amr itu urusan-urusan itu loh. Sudah obsesinya amr-amr, kok oleh amr, diamr, diduduk oleh malaikat dan tidak dapat Al-Quran lah, dua-duanya gagal. Tapi kalau kita obsesinya itu adalah Lailatul Qadar, itu adalah Quran, lebih abadi dan dunia itu dicukupi. Yakin enggak? Pentingkan Quran. Ini paradigma penting Mas Wandi sama Mas Pri. Lailatul Qadar itu turunnya Quran di Ramadan, malam ganjil. Yang paling penting, apakah turun ke dalam hatimu? Menyentuh, terharu, yang tidak paham jadi paham. Dan tanda dapat Lailatul Qadar pasca Ramadan semakin jatuh cinta, mati-matian dengan Quran itu. Mati-matian dengan Al-Quran. Bukan berarti kita itu tidak butuh dunia. Allah juga Maha tahu bahwa kita itu masih makhluk dunia. Tapi utamakan Allah. Utamakan Allah, utamakan Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya Allah, masukkan kami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.